Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semuanya masih tetap semangat dan dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 3 ayo memimpin, muatan pelajaran SBDP dengan materi pembelajaran seni patung. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis seni patung dengan benar. Seni patung merupakan bentuk karya 3 dimensi yang menampilkan nilai keindahan atau estetika. Berdasarkan fungsinya, patung dibedakan sebagai berikut. 1. Patung religi, yaitu patung yang dibuat sebagai sarana ibadah dan bermakna religius. Contoh patung religi adalah patung Buddha Dordenma yang ada di Butan. Yang kedua adalah patung monumen, patung yang dibuat untuk memperingati peristiwa bersejarah atau untuk mengenang jasa seseorang. Contohnya adalah monumen Pancasila Sakti untuk mengenang para pahlawan revolusi. Yang ketiga ada patung arsitektur, yaitu patung yang dibuat sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat ada patung seni, yaitu patung yang dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Yang kelima ada patung dekorasi, yaitu patung yang dibuat untuk menghias suatu bangunan atau memperindah lingkungan. Dan yang keenam ada patung kerajinan, yaitu patung yang dibuat sebagai hasil karya kerajinan. Selain untuk dinikmati keindahannya, patung ini juga bisa dibeli dengan harga yang tinggi. Selanjutnya kita akan mempelajari patung berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2, yaitu patung figuratif dan patung non-figuratif. Patung figuratif biasa disebut sebagai patung realis atau patung representatif, yaitu patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Berikut contoh patung figuratif. Yang kedua ada patung non-figuratif atau biasa disebut imajinatif atau juga non-representatif. Patung non-figuratif adalah patung yang tidak meniru alam dan bersifat abstrak. Berikut contoh-contoh patung non-figuratif. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai patung. Ada 3 bahan yang dapat digunakan sebagai patung. Yang pertama adalah bahan lunak yang memiliki massa atau volume dapat digunakan untuk membuat patung, seperti tanah liat, lilin, clay, hingga ke bahan khas atau alternatif seperti sabun. Yang kedua ada bahan keras, contohnya seperti kayu dan batu. Dan yang ketiga ada bahan cor, yaitu bahan yang cair, serbuk, atau tidak padat namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu. Contohnya semen, pasir, gips, emas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang teknik-teknik seni patung. Teknik yang pertama adalah teknik pahat, yaitu teknik untuk mengurangi bahan menggunakan benturan benda keras seperti alat pahat dan palu. Teknik yang kedua adalah butsir, yaitu teknik yang membentuk bahan lunak dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Butsir biasanya digunakan untuk mengolah bahan lunak seperti tanah liat, lilin, atau clay. Teknik yang ketiga adalah konstruksi, yaitu teknik membuat patung dengan cara merekatkan berbagai bahan, baik dengan cara dilem, dilas, dilepak, atau dipatri. Bahan yang digunakan biasanya berupa semen, pasir, besi, atau kawat.
Teknik yang keempat adalah teknik cor, yaitu membuat karya seni dengan cetakan terlebih dahulu, lalu bahan adonan dicor, dituang ke dalam cetakan, sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Yang kelima adalah teknik cetak. Seperti teknik cor, cetakan dibuat terlebih dahulu, namun bahan tidak harus dicor atau dituang. Bahan lunak atau sedang dapat langsung dijepit menggunakan cetakan bivalve yang memiliki dua sisi yang simetris. Nah, anak-anak hebat, itulah tadi mengenai penjelasan seni patung. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.